Ana gak perlu tahu dan tidak perlu melihat saya. Yang terpenting pesan Tuhan yang akan saya sampaikan. Di dalam saya mendengar kesaksian dari Bapak Yusuf Manubulu, ada yang bertanya seperti ini. Waktu Yesus meninggal di atas kayu salib, ditanya sama mereka yang ingin bertanya seperti ini. Siapakah yang mencabut nyawa Yesus? Jawab Bapak Manubulu, Yusuf Manubulu adalah bahwa yang mencabut nyawanya adalah setan. Nah, mereka yang bertanya, dia bertanya, kenapa kalau manusia menyembah Yesus, terus dia kenapa setan yang menyambutnya? Kan dia Tuhan katanya. Terus kalau seandainya Allah, dia berkata Allah, berarti dia bertanya juga, kok Allah yang mencabut sedangkan dia Allah sendiri? Nah, saya punya pewahyuan yang Tuhan berikan bahwa saya bertanya, Tuhan siapakah ya yang mencabut nyawa Yesus? Saya berdoa seperti itu. Saya ingin sekali mendengar jawaban yang benar dan pasti. Saat aku berdoa, saat aku bertanya seperti itu, Tuhan memberikan pengertian di dalam alam rohku, di dalam bahasa rohku, bahwa Tuhan berkata, yang mencabut nyawa Yesus adalah malaikat maut. Kenapa malaikat maut? Karena Yesus datang ke dunia ini menjadi misi untuk menebus dosa manusia. Saat dia di kayu salib, roh Allah yang ada di dalam tubuh Yesus itu pergi meninggalkan dia yang sebagai anak utusan, dia yang mempunyai firman, meninggalkan kemanusiaan. Makanya Tuhan Yesus mati di salib itu sebagai misi untuk penebusan dosa manusia. Semua umat manusia, bukan umat Kristiani, tapi semua orang. Dia berkorban karena sudah direncanakan Allah Bapa untuk mau menebus dosa, sehingga roh Allah yang tinggal di dalam tubuh Yesus pergi meninggalkan saat dia penyalipan. Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya, sehingga malaikat maut mencabut nyawanya, dan dia telah menang, dia telah bangkit, dan Yesus menjadi sempurna karena hutang darah sudah dibayar dengan darah. Itulah pengertian yang Tuhan kasih tahu saya. Jadi kalau ditanya, siapakah yang mencabut Yesus di atas kayu salib? Yaitu malaikat maut yang diperintahkan Allah agar supaya manusia dapat selamat. Jadi jangan engkau ragukan akan kasih karunia Allah. Dia sendiri yang berfirman bahwa dia sendiri yang datang sebagai wujud manusia. Ketuhanan dia serahkan kepada maut agar supaya manusia dapat selamat di sana. Jika malaikat maut menemukan manusia yang kudus, maka dia akan diserahkan ke surga. Jika malaikat maut menemukan manusia yang berdosa, dia akan dibawa ke neraka. Dan itulah tugas malaikat maut. Dan satu lagi, Allah berfirman kepada manusia melalui Yesus. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah menjadi hewan atau menjadi robot, karena manusia akan disampaikan untuk kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya melalui harus manusia. Dia tidak akan mengerti jika melalui hewan, dan dia tidak akan mengerti jika dia melalui robot. Maka Allah berfirman, Allah memberitahu akan dosa-dosa manusia itu melalui manusia juga. Makanya penciptaan Yesus itu sempurna
agar dia berfirman, agar dia memberitahukan manusia bahwa manusia harus begini, harus begitu, harus begini. Karena siapa yang menyampaikan kalau bukan Allah sendiri? Nah itulah, maka Yesus datang ke dunia ini untuk memberitahukan akan dosa-dosamu. Terima kasih. Inilah yang saya sampaikan melalui suara ini. Tidak perlu melihat saya, tidak perlu tahu dari mana saya, tapi itulah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan buat saya agar mereka yang tidak mengerti akan kehendak Allah. Amin. Ada suara si Tuhan.